Ya, teman-teman, hari ini tanggal 6 bulan 10 masih di hari libur, hari Minggu. Ini bagian ke-6 ya, teman-teman, untuk updatean. Oh ya, teman-teman, sementara ini saya hanya mengupdate dulu ya untuk sampai Senin pagi mungkin untuk mengupdate dulu. Untuk hal-hal yang lain model untuk FUTR, terus masalah ada berita-berita apapun gitu ya. Termasuk short selling mungkin nanti bahasnya setelah update saham ya. Kita selesaikan dulu untuk update sahamnya dulu ya. Jadi update saham ini adalah emiten teman-teman yang sudah ada di kolom komentar. Jadi bukan rekomendasi untuk beli ataupun jual ya. Tapi ini adalah emiten yang ada di kolom komentar milik teman-teman kita ya. Mudah-mudahan dengan adanya update teman-teman bisa melihat kedalamannya seperti apa gitu ya. Apakah bandar yang lagi akumulasi atau poren masuk gitu. Seperti itulah teman-teman ya. Baik, sebagai informasi yang pertama untuk Goto ya. Goto itu sudah diupdate untuk update sahamnya di tanggal 4 teman-teman. Tanggal 4 bagian ke-1. Kalau update saham bagian 1 berarti itu update paling baru. Jadi malamnya jam 8-an ya. Saya bikin video jam 8, mungkin diuploadnya jam 9. Nah, ini adalah yang terbaru untuk Goto, yang terbarunya ada di tanggal 4 bagian 1 ya. Tanggal 4 bulan 10 2024 ini ada Goto yang pertama Goto ya. Untuk ASII juga, kalau untuk hal-hal yang bukan update mungkin nanti akan dibahas setelah update saham. Oke, teman-teman. Mungkin seperti itu untuk pembukaannya. Kita langsung aja teman-teman ya ke update saham punya teman-teman. Baik. Yang pertama ada FUTR ya. FUTR kita update aja dulu ya. Sebelum sama berita yang lain kita update dulu biar lihat dulu teman-teman dalamannya seperti apa. Karena dalamannya inilah yang menjadikan sebuah emiten ini lagi diakumulasi atau tidak, lagi dibeli atau tidak, lagi dibuang ataupun tidak. Untuk informasi seperti FUTR ini teman-teman, pada tanggal 4 terakhir ya, terakhir kita cek tanggal 4. Ini all investornya. Lihat jelas sini ya, waktu tanggal 1 Oktober ternyata si Poren ngejual barang ya. Kita lihat 1 Oktober untuk Poren siapa yang ngejual, ada YP, CC, HP. Termasuk bandar lokal sih ini ya. YP, CC, HP adalah bandar Poren. Tapi akunnya pakai akun lokal ya. Tapi tetap KTP-nya KTP Poren gitu kan. Jadi sementara ini FUTR ini terlepas dari berita ini ya, terlepas daripada berita bahwa FUTR sekarang lagi dibuang sama Poren, nggak jadi masalah Poren karena tidak mengambil secara signifikan. Yang mengambil signifikan itu adalah bandar-bandar lokal ya. Kita lihat untuk domestik lokal. Nah, teman-teman lihat di sini lokal itu pembuangannya sedikit ya, pembuangannya sedikit. Malahan terakhir tanggal 4 di sini terlihat ada pengambilan, cuma yang ngambil lihat L, XL, AZ, CC, YP, DR, NI. Karena sini sedikit pengambilan, kemungkinan ini adalah si AZ yang ngambil ya, kalau nggak si YP ya. Antara dua ini aja nih. Kalau XL kan punya teman-teman kita, tapi kita lihat di sini smart money nggak masuk nggak. Nah, kalau masuk tinggi, nah berarti si smart money ini adalah bisa penjelmaan daripada XL gitu ya. XL, XC juga karena banyak smart money masuk di broker-broker retail ya, terutama retail-retail yang sudah menjadi populer ya, kayak XL, XC kan populer ya karangan retail itu ya. Nah, untuk bandar lokal teman-teman, dia semenjak FCA serius dia itu mau ngambil, terlepas dari berita ini ya, terlepas dari berita bahwa kenyataannya memang betul si FUTR ini diambil sama bandar lokal ya. Lihat bandar lokal udah ngambil sangat hijau banget. Kita cek dari tanggal 7 Agustus 7 Agustus bandar lokal udah domestik. Ada YP, MG, SH ya. Cuman di sini jumlah lotnya tidak terlalu besar ya. Cuman 308. Coba lihat di negonya ada enggak. Nah, untuk nego inilah yang menjadi pertanyaan teman-teman mungkin ya. YB ternyata mengakumulasi 13,7 juta lot. YP mengakumulasi 7,3 YB mengkoleksi 13,7 juta, YP 7,3 juta, AH 3 juta. Mau diapakan gitu kan barang sebanyak ini gitu kan, kalau tidak mau diperjualbelikan.
Oke lah, mereka investasi ya terserah mereka ya kalau investasi ya. Cuma yang pasti mereka sudah ngambil banyak. Artinya apa? Artinya emang si emiten ini mau dikerjain ya. Apakah mau dikerjain di harga FCA terus atau tidak? Nah, kalau menurut saya teman-teman, ini kan udah saya catat di sini ya, ke arah 52 tanggal 10 September. Artinya udah hampir mau sebulan ya. Dari tanggal 10 September sekarang udah 6 bulan 10. Nah, apakah si FUTR ini akan terlepas nanti tanggal 10 atau tanggal 11-nya? Kita akan lihat. Berarti kalau teman-teman perhatikan, kalau dia lepas dari pada FCA, ini adalah kali pertama emiten yang kena FCA di harga 50 yang jatuh ke harga di bawah 50 diperdagangkan seperti FCA. Kalau ini terjadi gitu kan, nanti mungkin apakah si FUTR ini akan dijual normal atau tidak, kita lihat nanti tanggal 10 apakah 1 bulan gitu kan, atau ke 1 bulan. Kalau sekarang kan ya, yang suspend itu hanya 1 minggu. Jadi dia peraturannya itu yang terbaru nih, waktu tanggal 20 Juni peraturan terbarunya itu bahwa setiap emiten yang kena suspend lebih daripada 1 kali akan disuspend selama 1 minggu. Nah, setelah 1 minggu maka akan diperdagangkan secara FCA. Nah, FCA itu cuma nggak lama juga, cuma seminggu doang. Selebihnya dijual secara normal. Tapi yang tanggal 31 bukan karena suspensi, jadi dia di FCA kan karena 50 terlalu lama, itu hampir 6 bulan ya, waktu peraturan pertama itu 6 bulan. Nah, dia akan di FCA kan. Ini adalah kalau dia bebas FUTR ini, berarti FUTR adalah saham yang pertama bebas dari FCA waktu tanggal 31, karena sebelumnya belum ada yang lepas ya. Ya, oke. Mudah-mudahan nih tinggal tunggu beberapa hari lagi. Besok Senin ya. 7, 8, 9, 10. Seminggu lagi lah, kurang lebih seminggu lagi kita tunggu aja kejutannya apakah FUTR ini akan lepas daripada FCA. Saya pikir sih harusnya lepas ya. Kenapa? Soalnya bandar lokal juga serius dia mau akumulasi. Biarin dah untuk porennya keluar, biarin keluar. Mungkin nanti setelah harga bebas, mungkin si FUTR ini bisa dibeli lagi sama poren ya. Tapi keseriusan untuk ngambilnya udah ada teman. Dari mulai dia ngambil secara nego gitu ya, terus secara normal juga, reguler juga dia diakumulasi dengan baik gitu ya, terus diakumulasi. Nah, mungkin ini pertanda positif ke depannya ya. Terlepas daripada berita ya. Dalamannya seperti itu. Oke. Langsung ke Atla. Ini Atla mungkin banyak teman-teman juga yang nyangkut di saham ini ya. Kita cek ya. Kalau Atla sering dibahas ya. Kita Atla di sini masih teman-teman ada pembuangan dari bandar lokalnya. Cenderung poren juga tidak mengambil terlalu banyak ya. Nah, kita akan cek apakah dalam 7 hari ini ada pengambilan daripada negonya ya. Di nego cuman ada 8.000. Kalau 8.000 kurang baik ya. Kalau 8.000 itu kurang baik. Minimal 100.000, 200.000 gitu. Untuk regulernya si ID inilah yang memimpin ya. Memimpin sama si EP, si TS. Cuma si SH ini sebagai UI-nya kemana ini? Nggak kelihatan. Coba di nego si SH nggak ada juga, di tunai nggak ada juga. Artinya si SH cenderung diam-diam aja ini. Mana si SH? Nggak ada kan si SH? Kita netkan ada nggak? Kita netkan juga nggak ada ya. Ini si ID, si EP, si TS, si RO adalah bukan dari bagian dari bandar Atla. Mereka ngambil boleh, cuman bukan dari bagian Atla. Yang bagian daripada Atla itu kemungkinan adalah si HD, si DU, si SS, si YJ ya. Kemungkinan itu yang menjadi bagian daripada bandar Atla. Terus bagaimana ke depannya? Saya bilang kan, ingat rumus Atla itu 3S ya. Kalau ketiga di 50 itu ya, 3S-nya sabar, sabar, dan sabar gitu ya. Kita akan cek dari 16 April nih teman-teman ya. 16 April ini pengecekan yang keberapa kali ya. Nggak apa-apa teman-teman. Kita cek all kan. Nah, ini kan 17.000 dari 20.000. Artinya tinggal 17 juta dari 20 juta. Artinya tinggal 3 juta lagi, mungkin 3 juta anggaplah dipegang sama
orang-orang yang berkepentingan di emiten ini ya. Nah, lihat teman-teman, ternyata yang memimpin dari tanggal 16 sampai tanggal 2 sekarang itu adalah teman kita, ada 3,4 juta lot. CC 1,8 juta lot. Artinya kepemilikan retail ini lebih banyak daripada bandarnya ya. Terus di sini kenapa smart money belum masuk lagi gitu kan? Harusnya masuk secara besar-besaran gitu kan, baru akan bagus. Ini cenderung jarang-jarang masuk, tidak tebal sering seperti halnya waktu di 50 ini ya. Karena ini adalah 50 kejatuhan pertama. Tapi saya yakin sih ini bakal naik lagi ya, asal teman-teman sabar aja. Terus kita lihat, pantau terus si smart money-nya masuk atau tidak. Dan si foreign juga belum keluar. Artinya kalau si foreign belum keluar, ini masih menaruh kepercayaan. Kita pantau foreign apakah dia bisa keluar di harga 50 atau tidak. Karena kalau foreign keluar itu sangat mudah sekali teman-teman. Ini kecenderungan teman-teman kita pada pegang di emiten ini. Makanya mungkin banyak yang bertanya-tanya, kok kenapa nggak diangkat-angkat ya? Karena teman-teman kita belum menyerahkan barangnya kepada bandarnya gitu ya. Makanya ini akan menjadi agak lama dikit ya. Kecuali bandarnya memang punya keinginan untuk mereka cut loss tapi di harga yang pantas. Maksudnya gini, diangkat dikit 5150, nanti di cut loss-kannya itu tidak antrian langsung di cut loss ya sebelah kiri. Karena di sini saya pikir dan saya lihat bahwa si Atla ini cenderung dia emang menahan di 50-nya ya, dengan 1,6 juta lot. Dia itu bertahan di sini teman-teman, tidak mau ke atasin. Terus di tanggal 5152-nya memang sudah agak tebal dikit nih. Ini biasanya kalau udah tebal seperti ini kemungkinan dia akan di up. Cuman ada pemain besar yang masuk, cuman takut istilahnya takut di up, akhirnya dia tebalin juga di 5152-nya. Ya kalau bandar selain Bandar Atla, kalau nggak dicabut dan tidak diizinkan untuk ngangkat ya tidak bisa berbuat apa-apa ya, walaupun diangkat ke 51 atau ke 52 langsung dihajar lah sama si bandar yang punya Atta ini ya. Karena ini si Atta ini punya maksud dan tujuan, kemungkinan dia lagi menunggu waktu yang tepat di mana dia akan jualan. Karena di sini kecenderungannya dia nahan terus. Lihat, dia bukan ngejual, ini ada nahan teman-teman. Dinahan terus semuanya karena ditahan di 1,6. Contohnya asli ada dulu pernah ditahan sampai 1,9 juta sampai 2 juta lot. Tapi sekarang udah tahanannya sudah mulai normal. Kalau asli itu tinggal nunggu aja smart money majak yang masuk, terus nunggu siapa sih yang jadi lawan mereka gitu. Kalau ini belum ada lawan yang sepadan, jadi dia dibiarkan aja diganja seperti ini. Nanti kalau udah ada yang ngehajar gitu sampai ratusan ribu lot ya mungkin akan berpikir ulang kali ya, ayo kita berperang gitu kan. Nanti yang jadi korbannya apa ya, teman-teman kita juga, ada yang beli di pucuk, ada yang cut loss, ada yang untung juga pasti ada gitu, yang beli di bawah mungkin untung. Maka tinggal sabarnya aja di sini teman-teman. Tidak ada kemampuan dari seorang di luar dari market maker ini yang mau gitu mengangkat emiten ini karena emang sengaja ditahan di 1,6 juta lot ya. Oke, selanjutnya ada BKSL. Jadi BKSL terlepas daripada berita juga teman-teman. Jadi BKSL ini ada beritanya gitu ya, dari teman kita informasinya, tapi saya melihat dalamannya aja dulu ya. Sebelum teman-teman nanti saya ulas beritanya, kita akan lihat dalamannya aja dulu. Sementara ini untuk BKSL ini lagi dijual sama Poren teman-teman ya. Poren ngejual lumayan ya, semenjak dia ada pengambilan tanggal 24 Juli ternyata seterusnya dia ngejual di harga FCA. Tapi kecenderungan dari candle itu dijaga di antara 40 sampai 46. Jadi 6 poin inilah menjadi titiknya di mana si BKSL ini sudah beberapa bulan tidak mau turun lagi ya, tidak mau naik, tidak mau turun. Tapi secara bandar detektor untuk lokalnya kecenderungan dia ngangkat teman-teman. Waktu tanggal nih lihat. Nah, ini udah mulai pengangkatan dari tanggal 3 September. Kita lihat 3 September untuk BKSL. 3 September domestik. Ada si CP spesialis bawahan udah masuk, IN, ZP, YJ. Ini broker bagus semua teman-teman ya.
Ini padahal BKSA adalah saham dulu waktu gocap itu ya andalan saya gitu kan. Kenapa saya suka beli di gocap? Nanti paling 10%, 20%, nunggu berapa bulan, hanya 6 bulan aja dapat 10% gitu kan. Di bank kan nunggu 1 tahun cuma 6% aja. Tapi kalau di BKSL dulu ya dulu itu 6 bulan aja udah dapat 10% gitu kan. Nah teman-teman, untuk BKSL karena ini yang nyangkutnya adalah si CP ya, CP kan tahu sendiri ya, dia adalah spesialis bawahan gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari tanggal dari tanggal 3 Septembernya, berarti si CP ini yang nanti memimpin. Ini udah ketahuan banget di sini, kelihatan ke atas ya. Mungkin mereka mau ditahan di area sini ya, di antara 41 sampai 46-nya. Mudah-mudahan sih ini bisa ke atas ya. Minimal dia bebas ke 50 aja dulu ya. 51, 52 dan ditahan di situ nggak apa-apa. FCA juga. Yang penting dia dipertahankan di 51, 52 atau enggak 50, 51 ya, terus-terusan aja seperti itu. Ada transaksinya, kemungkinan bisa bebas dari FCA. Kita akan yang nunggu itu, yang kita tunggu-tunggu itu FUTR ya. Kalau IATA udah gugur, IATA itu udah kembali lagi ke, coba lihat di IATA. IATA itu kalau nggak salah udah mana sih, coba lihat terakhir IATA. Ya, IATA udah kembali lagi ke FCA karena dia tidak mampu bertahan ya. Nah, kalau BKSA ini kemungkinan dia bisa bebas lah. Kenapa bisa bebasnya? Karena si bandar lokalnya udah mulai akumulasi ya, dan dia juga bertahan selama 3 bulan ini di angka 4 berapa nih? 41 sampai 46-nya lah, tengah-tengahnya jadi 43-nya inilah. Jadi mereka cenderung disaidukai di antara ini, masih bagus lah gitu. Yang cut loss juga dari harga 50 tidak terlalu dalam gitu kan. Hanya berapa poin nih? Hanya 6 poin aja. Ketimbang sampai di sini kemarin gitu kan sampai 29 poin penurunannya ya. Oke teman-teman, saya pikir sih 4146 mungkin kalau berdasarkan PBB ya betul gitu kan, harga wajar di 46 gitu kan. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau lihat dari PR rasionya ini harga bandar banget ini ya, 2900 artinya ini harga bandar banget. Berarti tergantung bandarnya. Kalau di FCA tergantung bandarnya, tidak mungkin tergantung fundamental. Yang pasti si bandar ini mau mungut enggak gitu. Tapi di sini kecenderungan si BKS-nya dipungut ya. Kita tunggu aja apakah berita yang keluar itu mungkin berita positif ya, menjadikan mungkin si emiten ini terus bertahan di angka-angka antara 41 sampai 46-nya. Oke, selanjutnya ada men teknologi. Men teknologi, kita lihat dulu. Kemarin sempat diangkat, keren banget ya diangkatnya ya. Sedang lagi diangkat lagi ya. Men itu saya cenderung kalau akselerasi itu kan naik cuma turun cuma 10% ya teman-teman. Nah, terus ini saya tidak sukanya dia cara menurunkannya aja, kurang elok aja ya. Cara naikinnya juga kurang elok. Jadi cenderung di sini sih kalau bagi yang naikin sih oke-oke aja gitu, langsung hajar kiri bisa lepas gitu. Cuman yang ini yang dari tanggal 19 September kan kecenderungan dia ngelepasnya dengan cara brutal. Nah, teman-teman kalau kita lihat di sini kan terlihat jelas bahwa si bandar lokalnya itu pembuangan. Nah, tapi tidak terlalu banyak pembuangan teman-teman ya. Dari tanggal 20 September, coba lihat 20 September. Pembuangan untuk domestik ya. Ada XC, BQ, AZ, CP, tapi di sini terlihat jelas pembuangan ya. Oke lah, yang buang EC mungkin teman-teman kita udah pada profit ya. Cuman untuk BQ, AZ, CP, BR, MG mungkin inilah disinyalir sebagai bandarnya di sini gitu ya untuk demand ini. PD juga udah masuk. PD adalah bandar bukan retail yang suka dipakai bandar ya. Retail yang suka dipakai bandar. Nah teman-teman, untuk main ini sebenarnya masih si bandar lokal itu masih di dalam ya, pembuangannya sedikit kok teman-teman. Lihat nih mana. Nah pengambilannya lebih pekat daripada pengeluarannya ya. Jadi cenderung di sini juga pembuangan, kalau dia mau ngebuang beneran berarti kan di sini ngebuangnya enak banget gitu. Ternyata dia tidak membuang terlalu banyak ya. Kalau ada pun keluar sedikit ya wajar lah, mereka juga butuh take profit. Sekarang juga lagi menuju target yang saya tetapkan ya, di target kedua
ya, tanggal 28. Ini berarti target yang kedua teman-teman. Target yang pertamanya sudah terlewati. Nah, sekarang tinggal target keduanya. Mudah-mudahan target keduanya bisa terlepas ya. Apa alasannya? Alasannya poren juga masih di dalam. Lihat, poren masih di dalam teman-teman. Ya, walaupun papan akselerasi tapi poren terdeteksi di sini ya. Tanggal 13 September, coba lihat 13 September. Kita lihat poren ada AI ya. Domestiknya CC. Porennya AI ya, AI juga bagus teman-teman ya. AI KI agak saja kan si BK aja gitu. Ini 1,2 miliar ya, atau 478 ribu lot. Walaupun papan akselerasi tapi pungutannya luar biasa. Artinya si AI serius untuk menjual. Soalnya di sini juga walaupun dia jarang menjual ngebeli, tapi kemarin terakhir waktu tanggal 3 September masih ngebeli ya. Artinya diperhatikanlah sama poren ini untuk menjual. Dia kalau niat ngejual mungkin udah dijual sekarang, tinggal ngehajar kiri aja kan udah habis. Walaupun ya mungkin dia average-nya terlalu tinggi, jadi dia mengut lagi atau enggak nunggu sampai dia terlepas dari harga targetnya ya di tanggal ini nih. Ini kenapa sih targetnya ke angka 28? Karena sini si kepala merah teman-teman ya. Inilah tandanya si kepala merah nih. Ini ekor hijau, ini si kepala merah. Oke teman-teman, bagus ya ini untuk apa namanya, untuk kenaikannya bagus, walaupun saya tidak suka dengan gap-gap yang seperti ini, karena kecenderungan kalau dia open gap lagi ke atas, kecenderungan dia akan ke bawah lagi, kecenderungannya seperti itu kalau berdasarkan technical analysis berdasarkan gap ya. Tapi secara pungutan bandar masih oke, masih bagus. Tenang-tenang teman-teman, sabar aja, ke 28 kemungkinan kejemput ya, karena poren juga belum keluar. Selanjutnya ada Mutu Agung Lestari. Setelah sideways panjang ya, semenjak IPO dia sideways panjang. Saya pikir kalau dia daripada sideways ya mendingan ke bawahin aja 52 ya. Ini juga dari bandar lokal teman-teman udah mulai keluar terus-terusan ya, bandar lokal juga udah keluar tuh. Jadi banyak merahnya daripada hijaunya, terlihat dari mulai nah dari sini teman-teman nih. Kita lihat dari area sini ya. Nah, dari area sini nih. Dari area tanggal 10 September. Kita lihat 10 September siapa yang ngebuang untuk domestiknya. Ada TP, AO, SH, MG. Ini AO sama SH mungkin ya. MG ini adalah broker yang dipakai bandar untuk ngebuang barang gitu ya. Walaupun sedikit ada pengambilan tapi kecenderungan dia ngebuang. Siapa yang ambil di hari yang sama tanggal 12-nya. Ini kan 10 ya, beda 2 hari doang. Tanggal 12-nya ternyata poren akumulasi. Mudah-mudahan CC, ya betul CC, walaupun sedikit tapi terlihat jelas di sini akumulasinya lumayan. CC sekaligus jualan juga, cuma jualannya cuma 6.000, belinya 15.000 gitu ya. Artinya masih ada sisa barang sekitar 9,3 ribu lagi ya. Mudah-mudahan si ini CC ini kabar baik ya. Kita lihat terakhir tanggal berapa nih? Tanggal 4-nya apakah si CC yang ngambil atau bukan. Mudah-mudahan si CC yang ngambil menjadikan positif lah. CC yang ngambil teman-teman 2,7 ribu. Dia sampai jualan tidak bulat, artinya betul serius diakumulasi. Mudah-mudahan bisa terlewati area 86, terlewati bagus karena sinasi kepala merah. Cuma target saya di 105-nya ya. Agak jauh dikit ya. Cuman ini hati-hati teman-teman, ini ada si ekor hijau. Ini juga ada ekor hijau yang paling bawahnya ada di 52 ekor hijaunya. Saya pikir kalau dia ke 52 dulu akan lebih bagus lagi. Jadi teman-teman, nanti ketika dia tiba-tiba turun ke bawah tapi akumulasi masih ada, cenderung dia ngeprank aja, atau siasat dia memberikan siasat biar teman-teman mungkin yang masih punya di barang-barang di harga-harga tengah-tengah antara 81 menjadi kaget dan akhirnya wah daripada turun lagi gitu kan, dia kecenderungan akan menjual. Tapi teman-teman kalau yang masih punya barang sebenarnya sabar aja, karena pungutan poren juga lagi baik ya. Walaupun bandar lokal lagi ngebuang tapi pungutan dari poren itu baik. Terus yang mengutnya adalah CC. Saya yakin kalau si CC yang mungut dia biasanya jualan di atas ya, walaupun hanya ke angka 86 gitu kan, lumayan 86 juga. Tapi target saya ke angka 105, sangat mudah untuk Mutu ini. Cuma hati-hati ya, dia akan menembus ke 52. Kalau kalian percaya dengan emiten Mutu ini, nanti juga dikasih ke harga paling bawahnya. Ya seperti itu teman-teman ya. Oke, BRPT udah ya. Kita cek dulu ya. BRPT udah, serang BP. BP
BP semenjak disuspend dia di-up lagi, terus dia meninggalkan jejak yang sama, kita pindahin aja ya untuk harus ketembusnya. Saya targetkan di angka 82 tapi belum ketembus. Sekarang dia udah menentukan lagi arahnya mau ke 72. Dia ada gap lagi. Kalau besok dia turun ke bawah ke angka 65 itu akan lebih baik lagi teman-teman. Karena kemarin itu open gap ya, saya tidak suka. Malahan kalau dia dimerahin akan lebih bagus lagi, dia akan ada si kepala merah lagi akan menuju ke atas. Jadi besok nunggu konfirmasi aja apakah si 65-nya bisa ketutup sama candle merah atau tidak ya. Atau dia masih jus ke atas ya, itu juga terserah mereka gitu ya. Karena mereka yang punya hak untuk menaikkan, bukan saya gitu kan. Terus bagaimana dengan pungutan bandarnya? Pungutan bandar juga emang terus-terusan mungut teman-teman ya. Nih tunggu terakhir aja dia mungut teman-teman ya untuk lokalnya. Si BR mungut ya 4,6 miliar. Bayangin aja, bukan juta, miliar teman-teman, itu duit ya. Jadi dia dikembalikan aja di harga tengah-tengahnya aja, maka ada pungutan. Jadi kalau besok ke harga 65-nya itu akan lebih baik lagi, turun dikit merah, lalu dia bisa ke atas, kemungkinan seperti itu. Karena kebiasaan mereka itu ketika sudah disuspend cenderung akan naik ya, cenderung akan naik dan dia akan memberi tangga untuk tahap berikutnya. Maka hati-hati aja ketika dia 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 bulan atau enggak 7 bulanan, setelah di up mungkin ke angka target, nanti dia akan diturunin lagi, mungkin akan kena suspend lagi. Dan cenderung teman-teman ketika suspend, apakah suspend di bawah ataupun di atas. Kalau suspend di bawah kecenderungan akan, kalau dia suspend di atas kecenderungan akan ke bawah, kalau dia suspend di bawah kemungkinan akan ke atas ya. Jadi manfaatkan itu untuk transaksi ringan atau transaksi swing pendek ya, 1 atau 3 sampai 3 hari lah, seminggu lah gitu ya. Cuman kabar kurang enaknya sini ada sedikit pembuangan dari maaf, sebentar ya. Ada pembuangan dari Poren ya, Poren udah ngebuang 5 hari ini ngebuang, tapi smart money udah mulai masuk teman-teman, smart money udah masuk ya. Mudah-mudahan dengan smart money masuk ya, si emiten ini bisa diangkat ya, karena emang si BP ini mungkin lagi diakumulasi teman-teman ya. Saya belum baca beritanya, maksud dan tujuan akumulasi dari bandar lokal ataupun Poren ini untuk kedepannya seperti apa. Tapi kalau cenderung akumulasi, jadi dia akumulasi terus teman-teman, nggak di bawah nggak di atas, diakumulasi. Artinya sebenarnya si emiten ini bandarnya mempersilahkan untuk bandar yang lain untuk memaaf harga, tapi diizinkan gitu, silahkan gitu. Tapi saya juga akan cenderung untuk akumulasi. Dia tidak akumulasi di bawah aja, di atas juga diakumulasi. Di sini hijau, tapi di atas akumulasi. Di sini juga ketika di atas dia juga akumulasi. Artinya di harga berapapun dia masih nampung. Artinya banyak duit nih si BP ini, banyak duit. Mungkin dari investor gitu. Apalagi Poren nih. Poren ini terus ngejual teman-teman ya. Kita cek di sini sih sebagaimana sih posisinya si BP ini. Jadi lagi under value teman-teman. Jadi kecenderungan kalau keangkat ke 85 bisa lah gitu ya. Saya juga menarikkan ke 82 kok, nggak jauh-jauh ya. Oke teman-teman, BP cenderung aman karena terus dipungut sama bandar lokal teman-teman, sama Poren juga dipungut. Saya tidak tahu urus kenapa BP ini dipungut secara signifikan gitu ya. Teman-teman harap perhatikan aja. Kalau kalian suka dengan emitennya silahkan aja gitu. Kalau menurut saya sih, kalau saya cenderung ya ini istilahnya kalau udah begini kan ada maksud dan tujuannya. Kenapa sih terus dipungut gitu? Sedangkan si emitennya tapi naik turun tapi pungutannya terus-terusan. Artinya ini mau ngambil barang, ngeruk barang aja, ngeruk barang baik dari retail atau di bandar lokal, tapi dengan cara mengizinkan untuk dinaikkan ataupun diturunkan ya. Tapi bagusnya berarti dijagain gitu, dihargain, dijagain teman-teman ini. Oke, selanjutnya ada Inet. Inet udah disupport teman-teman nih, support tinggi, tumbuh tinggi. Inet saya kabarkan bahwa si Poren lagi jualan teman-teman ya, lagi ngelempar barang terus-terusan ya. Sampai detik terakhir aja dia ngelempar barang, lihat tuh ya, merahnya lebih banyak daripada pungutannya. Terus bagaimana dengan bandar lokal? Bandar lokal cenderung ngambil keluar, tapi cenderung masih di atas. Artinya si bandar lokal masih banyak barang, cuman lagi di mainkan aja psikologisnya di area sini teman-teman ya. Saya pikir kalau dia target yang keduanya di 80 bisa lah. Kenapa? Alasannya lihat si kepala merahnya udah nongol-nongol segini.
tinggal nunggu aja ini pembalikan arahnya MA10 nya di bawah kanan. Mudah-mudahan ini dibikin sideways seminggu lagi lah biar ada angkatan dikit mungkin ke arah ini udah ketemu sih, kita hapus lah biar nggak terlalu banyak tanda-tanda. Kemudian kalau dia diangkat ke arah 72 ya, 72 angka 71, kemudian dia akan up ke atas ya. Kita lihat di sini ada si kepala merah kecil enggak? Ini. Wow. Sini paling area sini nih. 72-nya ya. Mungkin kalau dia diangkat ke 72-nya, area 72-nya tidak jeblos ke bawah ya, kemungkinan dia akan uptrend lagi. Ini tanda-tandanya untuk naiknya udah ada teman-teman ya. Jadi teman-teman santai saja. Walaupun bandar foreign jualan tapi bandar lokal diakumulasi ya. Nah itulah fungsinya lokal sama foreign kerjasama. Saya butuh duit, ya udah jual tapi ada yang nampung. Saya butuh barang, ya udah saya juga jual. Asal kalian tampung berani berapa. Nah seperti itu teman-teman. CC udah keluar ya teman-teman, tengah 4-nya keluar. Yang masuk AK. AK cuma kurang balik ya pungutannya ya. Domestiknya ada si XA, YB, YP, CC. Si AZ ya. YB sebenarnya bagus teman-teman untuk seorang bandar ya. XA juga bagus sebenarnya. Cuma kadang-kadang kalau XA jadi UAI saya udah nggak percaya lagi lah. Tapi nggak mungkin strateginya beda-beda ya. Contohnya EP strateginya ada yang ke atas dulu baru ke bawah, ada yang ke bawah dulu baru ke atas. Mungkin XA juga strateginya seperti itu, jualan aja terus jualan nanti udah dia jualan di tempat lain baru punya duit, baiklah kita urus untuk way yang kita perjualbelikan ya. Oke, seperti itu ya. Mudah-mudahan seperti itu teman-teman ya. Nah ini terdeteksi emang untuk bandar lokal itu kecenderungan dia walaupun jualan tapi ada istilahnya jual beli lah, walaupun harga turun dia jual beli. Ya saya pikir kalau ke 88 bisa lah ya, ke 88 bisa karena si kepala merahnya udah ada. Inet saya pikir santai sajalah teman-teman ya. Kalaupun jeblos ke bawah, saya pikir di sini saya tidak punya tahanan teman-teman di sini. Jadi saya cenderung di sini tidak memberikan garis ke bawah karena cenderung aman. Cuman di area sini aja ya, hati-hati aja. Istilahnya kalau dia jeblos ke bawah lagi, tapi di sini udah mulai tahan ya, si barang lokal juga udah mulai nahan lagi. Karena gempuran dari foreign mungkin ya. Dan teman-teman kita udah mulai pada panik, akhirnya ya mau nggak mau sebagai bandar ya harus nahan biar nggak jatuh gitu kan. Walaupun jatuh sedikit ya mungkin akan istilahnya memberikan efek biar banyak angkat loss gitu. Karena di sini kan hanya diberi kesempatan satu kali, seorang naik di sini satu kali doang ya hijaunya. Selebihnya dia sistem injak aja ke bawah gitu ya. Ini juga udah mulai sideways teman-teman ya, mudah-mudahan si foreign ngambil lagi ya, terutama CC ngambil lagi. Kalau CC udah ngambil mungkin ada kemungkinan dia ke atas lagi. Karena di sini waktu pun ke atas sebenarnya si bandar lokal itu jualan teman-teman ya. Maaf, si foreign itu jualan. Jadi sekarang sebenarnya yang mengangkat hakat dan martabat Inet adalah bandar lokal gitu kan. Ya bagus berarti teman-teman, bandar lokal secara akumulasi. Oke, Inet secara isian bandar lokal akumulasi, foreign jualan tapi cenderung ditahan di harga 67-nya ya. Target ke 88 paling tingginya ya, karena dia si kepala merah juga udah mulai bagus, udah ngasih tanda dia mau ke atas. Tinggal tunggu putar baliknya aja teman-teman. Oke. Selanjutnya ada clean. Ya, teman-teman kalau untuk clean ya, ini kan papan akselerasi ya. Ini teman-teman bukannya saya ini ya. Teman-teman udah jangan ambil lah walaupun ada pungutan dari bandar lokal ataupun foreign ya. Ini udah terlalu tinggi. Hati-hati aja teman-teman ya, kenaikan udah berapa persen ini? 242% teman-teman. Oh bayangin aja. Wow, keren kan kenaikannya ya. Nih, banyak gap-gap seperti ini teman-teman. Banyak gap seperti ini. Sehingga ada gap, dia juga belum hanya setengahnya aja, yang ketutupnya hanya setengahnya aja. Nih teman-teman hati-hati ya, mereka belum jualan teman-teman ya, belum jualan lagi, pungutan terus. Kita lihat cek di sini deh untuk clean ya. Clean udah menyentuh over value-nya ya. Artinya udah jenuh beli ya, tinggal jualan teman-teman ya. Nah kalau udah jualan bagaimana? Ya dia mau jualan di harga di sideways atas atau ke bawahin. Nah, saran saya teman-teman,
scalpingan aja. Kalau mau sih scalpingan kan lumayan, kenaikannya 10%, ya naik 1 tick aja kan lumayan ya. Makanya teman-teman kalau yang udah clean seperti ini udah tinggalin sebentar. Kalian kalau mau ngambil tunggu sampai kapan? Bisa ke area 20 atau bahkan mungkin bisa ke area sini teman-teman nih. Ini bisa ke bawah lagi teman-teman. Nah, bisa ke bawah lagi ya. Nih area 13 juga bisa ketembus. Ini juga ketembus. Alasannya apa? Ini ada gap. Gap adalah kenaikan yang dipercepat karena penurunan juga akan dipercepat ya. Ini kenaikan dipercepat, penurunan dipercepat ya, teman-teman. Harap teman-teman hati-hati ketika sudah menemukan emiten yang seperti ini ya. Hati-hatinya kenapa? Kalian jangan masuk, udah ikutin aja. Harusnya kan teman-teman waktu udah ketahuan naik begini terus turun. Nah, mungkin di sini area sini nih. Teman-teman mungkin bisa ambil karena di sini ada si kepala merah kan. Wah, ini kepala merah udah nongol nih. Nah, kemudian dia kalau udah kelewatin bisa ke atas gitu kan. Tapi secara pundacat ini udah posisinya over. Artinya udah jenuh beli ya. Ini juga Pak. Kalau dia mau ke atas lagi ya silakan aja. Kalau menurut saya sih silakan aja gitu teman-teman. Kalau mau scalping ya silakan aja. Saran saya seperti itu ya. Karena jangan sampai teman-teman nyangkut di atas lagi. Lebih baik tunda niat untuk beli untuk clean. Nanti tunggu area-area 21. Kalau enggak paling bawahnya 13. Contohnya di 21 udah ketembus nih. Contoh. Beli aja 20% dulu. Kalau naik ya udah yang 20% aja, yang 80%-nya simpan aja. Jaga-jaga buat apa? Kalau dia ke harga 13, karena di sini ada gap. Ya. Jadi untuk sekarang lebih baik kalian simpan dulu niatan untuk beli. Nanti kalau emang suka dengan clean, jangan kalian FOMO karena kenaikan. Ini kenaikannya udah istilahnya udah keren banget sih gitu ya. Cuman kalian kalau mau beli ya jangan gitu kan. Khawatirnya ini kembali untuk jualan ya. Karena di sini si Banar Lokal atau Simporen belum jualan. Seperti kalian ketahui lah ketika dia ngambil terlalu tinggi, teman-teman kalau oleh jatuhnya kan sakit juga. Average istilahnya sudah nggak punya duit kalau all in. Terus kalau mau cut loss juga nanti udah terlalu dalam gitu kan. Karena kita tidak akan pernah tahu. Lebih baik kalian cari emiten-emiten yang sudah di bawah atau lagi turun, temukan titik baliknya dengan cara tunggu MA10-nya di bawah candle gitu aja udah. Ketika dia turun lagi udah MA10, contohnya MA10-nya udah di bawah candle cuman turun. Itu saya bilang kan 20%. Nanti lihatin dulu ke bawah lagi. Itu namanya strategi, teman-teman ya. Walaupun kita strategi beli bertahap turun, artinya kalian tidak beli di pucuk. Kenapa tidak beli di pucuk? Akan lebih baik karena ketika kejemput masih ada di tengah-tengahnya gitu ya. Tidak nunggu sampai pucuk gitu. Kalau di tengah-tengah kan masih bisa menunggu gitu, menunggunya nggak terlalu lama gitu kan. Apalagi kalau kalian pakai manajemennya 20, 30 sama 50 ya. Nggak apa-apa trading sedikit-sedikit sambil belajar teman. Jangan kita keburu nafsu. Wah, udah tinggi begini beli siapa tahu mau ke langit. Pas di langit nggak ada oksigen, jatuh deh. Ya seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk clean saya pikir banyak isian dari Banar Lokal dan Poren, tapi saya tidak menyarankan. Lebih baik kalian nanti tunggu aja, mungkin bisa di area 31 di harga wajar pundacatnya, mungkin di harga situ bisa kalian untuk awasi lagi ya. Kalau dari saya pembeliannya lebih baik di angka 20, kalau enggak nunggu di bawahnya aja di 13. Walaupun kalian harus nunggu lama gitu kan, harus nunggu lama, yaitu akan lebih baik lagi daripada teman-teman nanti kecewa dengan penurunannya. Karena setiap ada kenaikan di situ ada penurunan ya. Tinggal kita punya strategi aja, cari aja koreksinya lah kalau kalian suka. Oke? Clean, aman ya. Aksi mineral sumber mandiri. Nah, ini juga sama teman-teman tuh. Teman-teman kita lihat juga ini aksi ya. Kalau kalian suka dengan yang seperti ini, scalpingan aja. Aksi kita lihat clean. Aksi itu sedikit lagi menyentuh over value-nya di harga 644 ya. Setelah dia disuspend, artinya kalau disuspend seperti ini mereka bandel gitu ya. Mereka bandel. Emang kalau udah kenaikan ada penurunan, manfaatin aja ketika dia ada penurunan ya.
Sekarang udah bebas, udah ke atas lagi gitu kan. Bandar lokal juga udah akumulasi, foreign juga akumulasi. Artinya kalau udah akumulasi seperti ini tinggal jualan aja ya. Apakah mereka akan jualan? Ya bisa jadi jualan gitu kan. Sini juga tidak terlalu tebal gitu kan. Untuk bid dan offernya ya teman-teman kalau suka dengan emitennya tinggal scalpingan aja teman-teman. Tapi saya tidak menyarankan scalpingan. Maaf, tidak menyarankan untuk jadi swing karena kenaikannya udah 428%. Artinya tinggal jualan aja udah ini mah. Kalau kalian suka tunggu di 405 ya. Kalau saya cenderung tunggu aja konfirmasi di 237-nya karena untuk menutup gap. Di sini juga ada di 179-nya untuk menutup gap juga ya. Kalau ke bawah cenderung aman. Lihat kalau kalian mau ngambil nanti MA10 seperti biasa harus ada di bawah karena itu akan memberikan titik gitu, titik pengambilannya apakah dia akan ke atas. Karena MA10 kalau udah di bawah karena biasanya suka ke atas biasanya. Berdasarkan hukum kebiasaan seperti itu. Ya teman-teman, untuk aksi ya lebih baik teman-teman simpan niat untuk membeli aja teman-teman ya. Kita kalau kalian suka dengan emitennya didaftar, taruh di sini ya. Kalian kalau punya kesempatan coba lihat sejarahnya. Lihat sejarahnya ada. Ketika dia di bawah ada ke atas ya. Makanya teman-teman pilih aja nanti ketika dia istilahnya di bawah. Tapi ingat ada tapi lagi, kalau kalian nyimpen 3 tahun coba deh. Kalau kalian nyimpen 3 tahun, kemungkinan akan ke harga 1000 bisa. Kalau enggak ke ini sedikit lagi sih teman-teman ya. Kalau kalian menyimpan di selama 5 tahun bisa ke arah 108, tapi saya tidak menjamin gitu kan. Karena ini kan kemarin itu cepat gitu ya. Ini juga sekitar berapa tahun, 1 tahun doang, ini udah sekitar 1 2 3 4 5 sekitar 4 kali berapa bulan lah gitu ya. Ini juga kalau 1 tahunan ya. Nih teman-teman, untuk 3 tahunan dikasih kesempatan teman-teman. Jadi ketika kalian turun naik, nanti dikasih kesempatan lagi untuk kenaikannya. Ditunggu aja turun dulu sebentar untuk koreksi aja, untuk koreksi aja. Ya untuk koreksi aja mungkin ke area 413 teman-teman tunggu aja. Di sini juga dikasih koreksi enggak ya? Oh enggak. Setelah penurunan dia langsung turun banget teman-teman. Tuh, penurunan turun banget. Penurunan sempat di sini dikasih koreksi ya. Sedikit nih, ada koreksi sedikit, tapi kecenderungan dia turun dengan dalam gitu ya. Tuh lihat tuh ya. Ya teman-teman, seperti itu untuk aksi ya. Lebih baik kalian tunggu di bawah aja lah, jangan sampai kalian walaupun ada bandar yang ngambil, kalau mau scalpingan aja udah ya. Tinggal sedikit lagi range-nya untuk kenaikannya, tinggal berapa poin lagi tuh, tinggal 1 tahun nih. Dari 6 berapa nih? 598 ke 640, katakan sekitar 100 poin aja guys, tapi lumayan gitu ya. Kan 600 nih. 600 lah, anggap aja 600 ini. Ini mau naik ke 6486, berarti tinggal 48 poin lagi. Ya, tinggal 48 poin lagi. Terserah teman-teman sih. Kalau saya tidak akan berani untuk, walaupun ada pungutan dari bandar, saya tidak akan berani. Kenapa? Dia udah jenuh belinya. Kalau udah jenuh beli berarti harus jualan. Oke? Cegas. Selanjutnya cegas ya. Cegas bagaimana cegas? Wah, cegas sudah di bawah teman-teman. Cegas kita ukur dulu ya, berdasarkan pundacat dulu. Dia posisinya di mana? Kita enaknya punya pundacat seperti ini teman-teman ya. Kita bisa ngukur. Oke, Liga lagi sudah lewat, masih di under value-nya tapi belum under value banget. Under value banget di 61. Cuma sekarang lagi di bawah aja teman-teman ya. Kecenderungan ke atas ya, ini bisa aja gitu kan. Ini yang suka saya bilang, ini lagi dikembalikan kepada mekanisme pasar. Nah, sudah dikembalikan, ternyata pungutan dari bandar lokalnya bagus teman-teman. Walaupun kecondongannya dia ngejual, tapi secara pungutan masih di atas ya. Nah, lihat di sini teman-teman. Tuh ya. Pengambilan lebih besar daripada pengeluaran, tapi pengeluarannya sedikit-sedikit ya. Terakhir dia ngambil teman-teman, tanggal 4-nya dia ngambil. Kita cek. Nah, teman-teman, garis yang sudah saya gariskan tertembus ya dengan candle hijau lagi, seekor merah lagi, seekor hijau lagi.
Saya kasih tanda lagi di sini biar teman-teman tahu ya batasan-batasan untuk penurunannya. Tapi secara Bunda Chat kan sekarang lagi posisinya posisi untuk under value ya. Nah, juga target saya di tanggal 23 bulan 8 di 167 tapi belum ketembus juga. Di sini juga area udah ngasih tahu dia mau ke arah ke 134-nya. Tinggal tunggu sabarnya aja. Poren bagaimana? Poren udah bagus, keluar masuk artinya ada tanda-tanda penjualan dan aktivitas. Smart money juga udah bagus di smart money teman-teman ya. Ini smart money udah bagus. Kalau smart money biasanya dia masuk melalui broker apa aja. Bisa XC, XL, retail, kadang-kadang dari mana aja dia suka masuk. Kita lihat untuk retailnya kita lihat. Kan di sini terlihat jelas retail ngambil ya. Retail bandar lokal ngambil. ROPD, GR, AT, EP, YB ya bagus teman-teman yang ngambil ya. AKK juga udah masuk walaupun sedikit. Cuman poren cenderung dia keluar masuk aja ya. Mudah-mudahan sih ini bisa lah dia soalnya pakai open bawah ya. Cuma hati-hati aja ini area gap teman-teman ya. Di area 95-nya kalau bisa dia ke bawah gap atau ditutup dengan si ekor hijau itu akan lebih baik lagi ya. Kalau cenderung untuk naik sih ada teman-teman. Tinggal nunggu pemicunya aja. Set ada pemicu aja dia mungkin naik. Cuma naik 134 kemudian bisa ke 168-nya ya. Paling tertingginya nanti ada di 189. Cuma saya tidak menarikkan ke situ, hanya menarikkan si kepala merah aja ya teman-teman. Di angka 167-nya ya. Cegas cenderung lagi sideways jauh. Lagi sideways panjang gitu ya. Cuman sideways atas, mudah-mudahan sini bisa ke atasin lagi. Tapi kecenderungan sebenarnya ini lagi posisi downtrend ya. Mau tunggu aja MA10-nya teman-teman. MA10-nya itu di bawah candle ya. Tapi kalau sekarang lu lihat seperti ini, kadang-kadang kita suka bingung kan, oh ini ada posisi atas atau bawah gitu, karena ini seperti teman-teman sendiri ini candle bullish semua yang candle yang hijau di bawah itu kan candle bullish namanya. Kalau orang-orang bilang candle bullish, tapi tidak bullish ya. Tapi cenderung ditahan di angka 120-nya, berarti itu bagus. Walaupun bandar lokal cenderung dia ngejual sedikit-sedikit, cuman hari terakhirnya dia akumulasi. Hati-hati aja di 965-nya. Kalau bisa tembus ke 95 akan lebih bagus lagi karena dia open gap ya di situ ya. Oke, teman-teman, cegas aman ya. MHKI ini belum tembus-tembus juga ya MHKI ya. MHKI ini dalam posisi smart money masuk teman-teman. Poren kemarin ada sedikit penjualan ya. Ini seminggu ini jualan ya. Tapi pengambilannya lebih banyak daripada penjualan. Nah, ini juga kecenderungan belum keluar semua ya. Ngambil tapi ngebuang ya wajar lah. Ketika dia ke atas dia ke bawah, artinya dia lagi dimainkan aja teman-teman, psikologis kita lagi dimainkan. Bandar lokal juga ngambil banyak, keluar sedikit, terakhir dia ngambil. Kita lihat siapa yang ngambil, si AN ya. Kita gabungin deh di sini ya. Tanggal 24 Septembernya. 24 September. Di nomestiknya ada si AN ya. Si AN kita lihat untuk nego ada enggak? Tidak ada nego. AN, AG, PF, YP ya. XL juga ada, AH juga ada. Tapi yang paling bagus, yang paling banyak itu 3 broker ini, AN, AG sama PF ya, PF. Hati-hati aja teman-teman yang suka saya gariskan di 95-nya atau enggak di 100-nya ya. Di 100-nya ini juga ada si ekor hijau. Ya itulah yang akan menjadi pertanda dia akan ke bawah ya. Cuma dalam jangka waktu bisa dekat bisa jauh. Tapi secara pungutan bandar lokal bagus teman-teman, lagi muat walaupun ada pembuangan, tapi terakhir dia ngambil. Poren juga semakin ke atas walaupun ada pembuangan, tapi kecenderungan dia ngambilnya lebih banyak dan dia masih ada di dalam ya. Tinggal tunggu aja pemicunya. Smart money juga udah mulai masuk. Mudah-mudahan smart money masuk lebih tinggi lagi, dia akan mencapai targetnya ke angka 179 karena di sini ada gap ya, gapnya belum tertutup secara benar dengan candle. Ini juga si ekor merah juga udah nongol ya. Mudah-mudahan bisa ketemu ke arah situ ya. Bisa melewati angka itu, mungkin bisa nyampe ke targetnya. Jadi MHK ini ada isian daripada bandar lokal dan poren belum keluar, cenderung ngambil sembari ngebuang, tapi smart money udah mulai masuk ya.
prospeknya baik ya. LTLS lautan luas, ada yang menarik katanya. Oke, kita lihat ada yang menariknya di mana. Wis, benar ada yang menarik teman-teman. Smart Money masuk, ini keluar daripada berita ya. Smart Money ini Bandar Poren masuk teman-teman, tebal banget nih, 13 September. Kita cek. Benar-benar menarik teman-teman. Si ZP ngambil 1,9 juta, 1,9 miliar ya, atau 18,9 ribu lot. Kita cek untuk bid dan offernya. Bid dan offernya normal teman-teman ya, normal sih, cuma terlalu tipis ya, nggak sampai ribuan ya, tipis lah ini untuk angka segini, tipis ya. Jadi kecenderungan untuk di up-nya bisa cepat gitu ya. Nah ini kan udah mulai sideways teman-teman, kita ukur dulu penurunannya. Di sini ada gap di area 949, jadi kalau dia ngeprank ke 949 untuk menutup PR-nya, akumulasi poren masih ada, aman ya. Ada yang cuma ngeprank doang, mau ngambil di bawah lagi. Bandar lokal, ternyata ini adalah bandar lokal ngebuang barang itu, yang mungutnya adalah si poren ya. Sini kecenderungan lihat nih, dari mulai tanggal berapa nih, 23 ya, 23 sampai berapa hari nih, 5 harian ya, dia terus ngebuang, artinya ada yang mungut. Kecuali kemarin terakhir tanggal 3, tanggal 4-nya dia nggak ngambil teman-teman. Untuk si poren tanggal 4-nya nggak ngambil ya, kosong. Kita cek, mau dicek tanggal 4-nya kosong. Untuk target teman-teman, saya pikir ke arah sini, ke gap ya. Saya pingin ke gapnya, ke yang terendah dulu deh, kekecilan di situ. Oke, ke atas sedikit lah, juga ada gap gitu ya. Ini karena harganya udah 1000, jadi saya pikir kalau dihitung harga wajarnya mungkin oke lah gitu ya. Tanggal 06 ya, 06 2024. Bulannya mana ini bulannya? Ini lagi sideways, lagi dipungut sama Bandar Poren ya. Tapi bandar lokal cenderung, jadi biarin aja. Mungkin di sideways ini si Bandar Poren mau ngambil barangnya dan si lokal mau ngelepas barangnya. Artinya dia ngelepas barang, ada pembelinya. Mungkin sama retail sama susah juga nih ngejual sama retail gitu kan. Ya akhirnya teman-teman, enggak jadi ya. Ini juga XL udah mulai ngambil ya teman-teman di tanggal 13. Kita lihat untuk hari terakhir tanggal 4. Ada IF, DH, teman kita ngambil ya, dikit ngambilnya. Untuk poren kosong. Ya, kosong betul kan, dinetkan. Ya, tidak ada transaksi tanggal 4 kemarin. Berarti ini kecenderungan dia udah ngambil. Tinggal jualan nih. Nah, jualannya mau di mana nih? Mau ke arah bawah, ke arah atas. Kalau ke arah bawah artinya harus appraise dulu baru jualan. Kalau mau ke atas tinggal memaaf harga apakah udah cukup atau tidak, ya terserah mereka nih. Kalau mereka masih menunggu barang, contohnya ini belum cukup nih, berarti harus ambil lagi nih si poren. Tapi kalau berasa cukup untuk menaikkan ke 1090-an ya, mungkin itu bisa ya. Catatan dari saya di sini ada gap, harus di PR-nya harus diselesaikan. Di sini juga ada si kepala merah. Artinya kalau udah menembus si kepala merahnya, kemungkinan dia bisa menembus ke angka 1095-nya. Karena di sini udah sideways dan bungutan juga masih ada, cuma cenderung bandar lokal ngejual. Tapi selama bandar lokal ngejual, poren masih ngambil, artinya masih ada kepercayaan daripada emiten ini untuk diambil sama poren ya. Kita nanti mungkin ke depannya kita coba hitung harga wajar cepet aja ya untuk LTLS harga wajar aja kita hitung cepet aja nanti ke depannya ya, biar kita tahu berapa sih harga wajarnya. Oke, kita lanjut lagi untuk emiten PBSH. PBSH katanya belum nyampe target nih. Kita cek PBSH. Cuma nanyain belum sampai target doang kan pertanyaannya. Ya, betul nyampe saya target, betul ya. Harga wajar 899 331, sekarang 294, masih di harga wajar. Tinggal sabarnya teman-teman. Nah, ini juga udah ngasih tahu dia mau ke arah 298. Di sini udah ketebus sama si kepala merah. Nah, si kepala merahnya nembus lagi. Di sini ada double ya, kembar, si kepala kembar, kemudian akan ke bawah ya, biar aja ke bawah lagi. Cuman di sini mungkin belum ada pungutan daripada
bandar lokalnya. Bandar lokal cenderung ngejual teman-teman ya. Tapi smart money udah mulai bagus masuk, terus foreign juga udah mulai masuk dari tanggal berapa nih? Nah, foreign nih. Walaupun jarang-jarang tapi dia masuk tanggal 5 September. Kita cek 5 September. Ada CC, wah keren juga 5 CC. Tapi CC tidak ngambil secara signifikan, hanya 2,8 ribu aja ya. Mudah-mudahan sih ini bisa nyampe targetnya ya, 310-nya. Kita lihat untuk bid dan offernya tipis apa enggak? Lumayan juga sih, cuma ke bawahnya tipis. Jadi kecenderungan modalnya cuma berapa tik aja gitu ya. Oke teman-teman, untuk PBSA sebenarnya sih udah 297-nya udah mau di up sama dia ya, soalnya ini udah ngasih tanda si kepala merah. Nah, dia juga udah secara secara candle juga udah mulai baik gitu ya. MA 10-nya udah mulai rapat. Ini MA 200 juga mulai mendekati, pecah telur aja set di atas aja. Kemudian dia akan ke atas 310-nya bisa tercapai. Yakin? Nanti kita lihat aja teman-teman, apa si kepala merah ini berhasil atau tidak. Kita buktikan aja gitu, buktikan aja teman-teman. Di sini kepala merah terbukti di sini teman-teman. Terbukti dia bisa up ke atas ya. Ini kepala merah udah tinggi banget begini, masa kagak, ini udah si leher panjang ini ya. Bisa lah teman-teman ya, bisa lah ke sana sini ya. Kita lihat sini berapa sih. Nah, hati-hati penurunan di sana sini teman-teman ya. Koreksi ke 288-nya hati-hati aja ya. 288 hati-hati aja. Takut-takut dia koreksi ya. Tapi kalau penguatan potensi bagus, cuma bandar lokal aja yang belum siap untuk memaaf harga ya, karena kecenderungan si bandar lokal terus jualan ya. Mungkin lagi butuh duit kali ya. Seperti itu teman-teman ya. Baik, ada satu lagi PG Panca Global. PG target tanggal 27 bulan 8 udah tercapai teman-teman ya, udah tercapai nih ya. PR dari saya udah tercapai, sekarang lagi turun. Biarin aja turun dulu teman-teman ya. Biarkan dia turun dulu sampai, ini kan dead cross nih. Sampai mana penurunannya? Nah, kita coba di area sini. Udah mau ketembus ya. Nah, ini saya sini aja nih. Sini ada gap nih, ada gap bukan nih, ada gap nih ya. Oke, sini ada gap. Di sini gapnya aman di sini ya. Nah, di sini paling bawahnya ada sini teman-teman. Di angka 60 ya, paling bawahnya ada seekor hijau. Nah, ini tunggu aja biar teman-teman, biarnya aja tunggu dulu. Ya mudah-mudahan tidak menembus ke 100-nya ya. Mudah-mudahan tidak menembus 100. Biarkan MA 10-nya di bawah candle untuk melanjutkan kenaikan. Nah, kenaikan sampai mana? Bisa sampai ke 159 ya. Target pertama sudah tercapai, tinggal target keduanya di 159. Tapi ini kalau mau ngambil tunggu aja teman-teman, tunggu dulu sampai benar-benar dia ke bawah, tunggu di 102-nya apakah ada pungutan dari bandar lokal atau dia masih terus ke bawah. Dengan tanda apa? MA 10-nya udah mulai di bawah candle, artinya itu udah mau menuju ke atas. Andaikan kalian juga istilahnya dia dibawa ke bawah lagi, kalian kan tidak beli di atas teman-teman. Mungkin kalian beli hanya di 102-nya. Jadi kalau kejemput ya sampai sini aja gitu kan. Tapi target saya itu ke 159-nya. Kita tunggu aja. Karena apa alasannya? Bandar foreign belum jualan. Dia ngambil sekali, ini sampai sekali aja. Andaikan dia mau ngambil terus jualan udah bisa ngambil area sini, kok dia ngambilnya nih. Ya. Area pas supportnya jualan di sini kan lumayan harusnya. Cuman dia tidak ngejual, dibiarin aja ya. Berarti mau ada maksud dan tujuannya ya. Apakah untuk memberi kepercayaan kepada publik atau emang strategi dia gitu ya. Oke, sebentar teman-teman, bandar lokal cenderung kemarin setelah dia jualan secara masif, ternyata dia ngambil lagi di hari terakhirnya tanggal 4 dia ngambil. Kita lihat PG pengambilannya. Ini kalau minggu suka begini teman-teman ya. September kita ganti ke Oktober, tinggal 2 bulan lagi teman-teman untuk tahun barunya ya. Tahun baru. Hati-hati September, Oktober, November, Desember itu biasanya bulan-bulan take profit foreign ya. Sekarang juga udah mulai kan. Biasanya kalau sekarang take profit nanti diangkat dikit, nanti bulan November, Desember biasanya suka
pada caw ya, dia karena liburan ya, tidak mau ngambil risiko untuk meninggalkan duit di Indonesia, jadi harus di liburan dulu. NI yang ngambil kakak YP, kakak teman-teman, saya contoh si kakak ini sama si YP sama si Ajet ya yang ngambilnya, karena ini udah mulai bagus pungutannya, tinggal nunggu aja putar baliknya di mana, apakah mau di arah sini, nanti tunggu aja SMA 10 nya mulai di bawah candle itu mungkin menjadi pertanda untuk up ke atasnya ya. Oke teman-teman, untuk PG selesai, target udah tercapai, tinggal target keduanya di 147 berapa ini, 158 159. Mudah-mudahan yang beli di harga itu cepat terjemput ya. Cuma kalau yang baru mau beli jangan beli dulu, tunggu aja konfirmasi ya. Jika ke 101 tunggu di situ 101 apakah dikasih ke 101 atau tidak. Nanti kalau mau beli tunggu MA10 nya di bawah candle. Terus sekarang informasinya bandar lokal udah pungut sedikit, cuman bandar foreign belum keluar ya, belum keluar sama sekali. Walaupun keluar hanya rintik-rintik dikit aja, wajar, tapi pengambilannya lebih besar daripada penjualannya. Oke, mungkin seperti itu aja teman-teman. Siapa tahu teman-teman mau beraktivitas lain. Dan salam sehat untuk keluarga dan happy weekend. Dan kita ketemu lagi nanti sore mungkin ya untuk membahas emiten-emiten yang lain. Oke, ciao ya.